Di hari kedua ini, kami terpesona dengan keindahan dan keunikan kota Kyoto. Kami pergi ke hutan bambu, lalu naik bus dan jalan-jalan di sekitaran kota Kyoto. Yuk ikuti terus petualangan kami di video ini. Seperti biasa, kami sarapan di hotel dengan makanan yang sudah dibeli di konbini dari malam sebelumnya. Sekalian juga kami cobain jajanan yang kami beli waktu di Tokyo kemarin. Lalu kami pun pergi memulai hari kedua di Kyoto. Karena menginap di seberang Kyoto Station persis, kami pun berjalan kaki ke Kyoto Station yang selalu ramai, padat, dan sibuk ini. Tujuan pertama kami adalah Arashiyama Bamboo Forest. Tempat ini lumayan terkenal, sehingga kami pun penasaran untuk lihat seperti apa sih di sana tuh. Dari Kyoto Station, kita hanya perlu naik satu kali kereta aja, lalu langsung sampai di stasiun Saga Arashiyama. Dari stasiun ini, kita masih perlu berjalan kaki lagi untuk sampai di hutan bambunya. Jalannya itu lewat perumahan warga lokal. Jadi, please behave respectful ya. Arashiyama Bamboo Forest ini adalah seperti namanya, kumpulan dari pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Di sini nggak hanya ada bamboo forest aja, tapi ada atraksi lain juga seperti temple, shrine bridge, dan lain-lain. Untuk masuk dan jalan di kawasan bamboo forestnya ini free tanpa tiket masuk dan juga buka 24 jam. Dan waktu kita kemarin kesini tuh padat banget di sini. Mungkin kalau mau agak sepi harus datang pagi ya. Walaupun karena tempat ini terkenal banget, kayaknya datang pagi pun nggak akan bisa untuk dapat tempat ini kosong melompong. Kami usaha aja untuk dapetin foto di sini, lalu pergi lagi. Jujur nggak terlalu rekomen kalau misalnya cuma penasaran lihat pohon bambu doang. Tapi kalau misalnya sekalian mau jalan-jalan di sekitarannya, ya bolehlah. Dari Bamboo Forest, kami kembali ke Kyoto Station. Lalu dari Kyoto Station, kami mencoba naik bus. Dari Kyoto Station, kami naik bus nomor 206. Dan itu adalah jalur yang populer untuk turis. Dan waktu itu nggak sangka untuk naik busnya ini antri panjang banget. Mungkin karena ini rute yang paling populer deh ya. Enaknya di sini itu kita nggak perlu jalan ke paling ujung depan antrian untuk cek ini tuh antrian yang benar apa enggak. Kita cari aja uncle ini, dia pegang papan info di ujung belakang antrian. Jadi walaupun panjang antriannya, kita bisa langsung antri di belakang. Dan untungnya sih kemarin antriannya ini jalan lumayan cepet. Sekali naik itu 230 yen dan mereka cuma terima koin dan suika ataupun kartu. Kyoto National Museum and Sonji Songendo Temple. Please deposit your bus fare into the fare box as you get off the bus. Kami turun di halte Gion, lalu langsung melihat ada shrine di seberang jalan. Jadi yang awalnya mau jalan ke kanan, kita langsung memutuskan untuk menyeberang jalan dulu. Yasaka Shrine atau ini dulu dikenal sebagai Gion Shrine ini udah berusia lebih dari 1350 tahun.
Tanpa kami tahu sebelumnya, shrine ini memang paling terkenal di cherry blossom season karena di belakangnya ini ada taman yang cocok banget buat hanami. Dan juga di bulan Juli, ini adalah tempat diadakannya Summer Festival yang merupakan Kyoto most famous and celebrated events. Dari Yasaka Shrine ada jalanan yang menghubungkan dengan Gion District. Jalanan ini namanya Shijodori. Di sini tuh banyak banget toko cemilan dan souvenir dan harganya bervariasi dari mahal sampai yang affordable. Worth it banget buat dicek kalau misalnya datang ke sini. Dari Shijodori kami berjalan sampai di Shirakawa area yang merupakan bagian dari Gion District. Di sini kita bisa ketemu Geiko atau Maiko yang lewat, tapi kemarin kami nggak lihat satupun sih. Di sini juga banyak ochaya atau tea houses yang walaupun depannya seperti ini, tapi ini adalah tempat makan eksklusif dan mahal. Yang nggak bisa langsung datang kalau mau makan, kita harus dengan perjanjian sebelumnya. Di sini itu kita bisa reserve makan dengan ditemani Maiko atau Geiko. Kalau misalnya penasaran dan mau reservasi, bisa book di Viator atau Buy Food. Linknya akan disertakan di bawah. Dari sini kami jalan aja menikmati pemandangan dan suasana kota Kyoto. Lalu sampailah kami di tempat terkenal berikutnya, yaitu Hokkanji Temple atau Yasaka Pagoda. Yasaka Pagoda ini terletak di Higashiyama District. Di distrik ini ada 2 ancient alley yang terdapat banyak toko, kafe, dan restoran-restoran. Mereka ini buka dari jam 9 pagi dan tutup jam 6 sore. Waktu kemarin kami itu di sini ramai dan padat banget. Tapi untungnya walaupun ramai dan padat, jalan di sini tuh lumayan enak karena nggak dorong-dorongan, nggak desak-desakan gitu. Jadi semua tuh menghargai personal space.
dari Eli ini tuh kita sampai ke Kiyomizu Dera di bagian west gate-nya. Nah, di sini kita tuh nggak naik sampai ke main hall-nya yang harus bayar. Kita cuma keliling-keliling aja menikmati pemandangan di bagian bawah sini dan menikmati sunset. Lalu kami pun jalan balik. Awalnya tuh mau naik bus lagi untuk sampai ke Kyoto Station, tapi busnya itu antri dan padat banget. Dan kami pun memutuskan untuk berjalan kaki aja sambil menikmati keindahan dan kedamaian kota Kyoto. Jalan kakinya sekitar 30 menit dan itu masih doable banget karena memang tersedia trotoar yang bersih, badan besar dan nyaman sekali. Di tengah jalan kami nemu restoran kari dan makan malam dulu. Setelah makan malam, kami melanjutkan jalan balik ke hotel dan beristirahat karena besok akan melanjutkan perjalanan ke Osaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.